berbeda ya. Tapi secara umum logik itu kan dipakai dan itu menjadi basis kan logika kita, kemampuan analisis, kemampuan berpikir secara analisis, critical thinking itu bisa dipakai sebagai basis untuk mungkin semua ilmu pengetahuan sih kayaknya ya. Jadi itu terutama di civil engineering kita memang banyak hitung-hitungan, pakai formula, pakai hukum alam sih sebenarnya kan, hukum mekanika gitu, fisika, hukum Newton gitu kan hukum alam gitu ya. Tapi di ilmu sains juga logika berpikir yang common sense itu kan berlaku juga, termasuk di pajak. Nah, itu makanya ketika pertama kali belajar pajak, saya ini kan belajar pajak banyak pasal-pasal tuh, undang-undang ribuan, ratusan udah, apalagi belakangan makin kalau kita nanti kita bahas masuk ke konten cerita panjang ya. Nah, itu saya termasuk shock sebenarnya pertama kali training belajar itu kan, dari menghitung kekuatan struktur, bangunan, jembatan gitu kan, menghitung beban, tiba-tiba menghitung pajak, bagaimana perlakuan pajak atas penghasilan tertentu, berapa tarifnya, apa objeknya, apa yang dikenakan, apa yang enggak, pasalnya banyak banget ratusan gitu. Nah itu kalau dihafalkan benar, itu saya nggak mampu. Itu ketika itu saya mendapat pelajarannya di situ. Nah cuman tetap saya lihat kemudian bahwa perpajakan itu pun atau hukum pajak lah secara lebih spesifik ya, hukum pajak itu pun tetap ada common sense-nya, ada ya common sense lah ya, logikanya gitu. Nah itu yang selalu berusaha saya pahami lebih dahulu. Setiap kali belajar pajak, PPh, PPN atau apapun, saya coba pahami apa sih logikanya dari ketentuan ini, dari peraturan ini. Kenapa begini? Kenapa tarif ini lebih tinggi dari yang itu? Kenapa tarif ini final? Kenapa itu nggak final? Misalkan begitu. Karena kenapa PPN dibebaskan? Kenapa PPN begini? Nah, begitu. Itu dulu saya coba pahami. Baru setelah itu baru masuk ke detail. Berapa tarifnya? Bagaimana mekanismenya dan seterusnya. Lebih mudah mestinya. Dan itu yang coba saya terapkan sekarang sebagai dosen.